dengan sukses. Alhamdulillah. Kita menyerang itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini, dan semoga pemain bisa paham dan semoga besok kita bisa meraih hasil. Skuad Garuda Muda menjalani latihan untuk mempersiapkan pertandingan melawan Korea Utara. Pelatih Timnas U17, Coach Nova Arianto berharap hasil pertandingan malam nanti maksimal. Di babak perempat final Piala Asia U17 2025, Korea Utara menjadi lawan Timnas U17 Indonesia. Timnas di bawah asuhan Nova Arianto mempersiapkan pertahanan Timnas kala bertemu dengan Korea Utara. Selain itu, strategi serangan skuad Garuda Muda tidak kalah penting dilatih untuk meraih hasil yang maksimal. Lawan Indonesia laga Indonesia, saudara, melawan Korea Utara akan berlangsung malam ini. Laga diprediksi akan berlangsung panas lantaran Korea Utara ini pernah 2 kali menjadi juara Piala Asia, yakni tahun 2010 dan juga 2014. Sedangkan torehan terbaik Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 1990. Yang sudah mengunci tempat di semifinal Piala Asia U17 2025 yakni Arab Saudi setelah menyingkirkan Jepang melalui drama adu penalti. Jepang menjalani 2 sengit melawan Arab Saudi. Jepang sempat unggul lebih dulu lewat Taiga Seguchi di menit ke-9, saudara. Namun setelah itu Arab Saudi bisa berbalik memimpin lewat gol Abu Bakar Said dan juga Sabri Dahal. Babak kedua, Hiroto Asada mampu membawa Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Laga dilanjutkan lewat drama adu penalti. Di adu penalti ini, saudara, Arab Saudi menang dengan skor 3-2. Dengan demikian, Arab Saudi menunggu hasil pertandingan Korea Selatan versus Tajikistan yang akan berlangsung esok hari. Tendangan dari Tawasi, Maher Tawasi. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menegaskan lolos Piala Dunia U17 patut disyukuri. Namun target utama dari Nova adalah menjadikan para pemain muda bisa masuk ke Timnas senior. Saya mau golnya pemain ini bukan ya juara kita lolos Piala Dunia, memang itu hanya sebagai titel ya, hanya sebuah prestasi ya. Tetapi sekali lagi gol terbesar saya adalah pemain-pemain ini bisa sampai di Timnas senior. Jadi kalau saya bilang saya gagal atau sukses adalah saya lebih baik atau lebih senang kalau saya melihat pemain-pemain Timnas 19 bisa tampil di Timnas senior. Timnas U17 berjumpa dengan Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17 2025 malam nanti. Bekal kemenangan melawan Korea Selatan di fase grup menjadi modal optimisme Timnas Indonesia melawan laga 8 besar Piala Asia. Lalu bagaimana peluang skuad Garuda Muda di laga ini dan seperti apa bentuk dukungan dari fans Garuda yang ada di Arab Saudi? Kami membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Haris Pardede atau akrab disapa Bung Harpa, dan juga ada Ketua Garuda Arab Saudi Mas Muhammad Erlangga yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, salam olahraga semuanya. Salam sehat Bung Yasir dan juga Mas Erlangga. Saya ke Mas Erlangga dulu nih, karena ini beberapa dalam hitungan jam akan ada pertandingan luar biasa. Bagaimana persiapan di sana? Persiapannya alhamdulillah agak sedikit terganggu sedikit. Karena memang kita untuk pertandingan per-8 final ini dari pihak panitia memberikan stadion yang lebih kecil daripada stadion sebelumnya ya. Jadi banyak dari kawan-kawan kami dari supporter Garuda Arab Saudi yang inti masih kesulitan mencari tiket. Jadi sampai sekarang kita masih berjibaku. Tapi mostly insya Allah dari core tim, dari tim sorak-soraknya sudah 90% sudah dapat tiket. Yang paling berisik nanti di depan. Untuk teman-teman yang lain yang mau datang masih kita berusaha carikan tiket. Apakah bisa nonton langsung di stadion atau enggak. Tapi masih tetap berusaha untuk nonton langsung di sana ya, Mas Erlangga. Kuotanya berapa, Mas? Betul. Kuotanya berapa, Mas, yang disediakan untuk supporter Indonesia? Stadionnya aja iya. Iya, untuk maksimal untuk stadion ini 1000 seat.
Itu total, bukan cuma Indonesia saja. Jadi itu yang jadi porter ya di pertandingan sebelumnya. Jadi itu masalah terbesar di situ. Oke, saya ke Bung Harpa. Bung Harpa, ini kalau melihat catatan baik dari Timnas Korea Utara maupun dari Timnas Indonesia, apa yang akan Anda lihat dari pertandingan hidup mati malam nanti antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Korut ini, Bung Harpa? Iya, pertama kita harus mensyukuri ya keberhasilan tim nasional under 17 ini di bawah Coach Nova Arianto berhasil melangkah cukup jauh, bahkan menyapu bersih dari grup C di babak grup. Dan tadi juga saya mengutip sajian dari tim produksi di mana Coach Nova tadi mengatakan yang terpenting golnya adalah para pemain ini bisa tembus sampai nanti ke level senior. Ya, dari itu saya sangat setuju, itu bukan excuse. Karena kalau kita bisa melangkah sejauh mungkin, misalnya bahkan sampai juara sekalipun, itu hanya titel. Karena empirisme berkata hanya 15-20%. Ya, selama ini tim dari U17 yang katakanlah sukses kemudian bisa tembus ke level senior. Begitu juga menghadapi Korea Utara, walaupun saya yakin 280 juta rakyat Indonesia tentu menginginkan kita menang menghadapi Korea Utara. Pasti itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemain itu bisa tampil apa adanya, tampil juga disiplin, mengikuti instruksi pelatih, dan ya tentunya kalau bisa menang itu akan menjadi bonus, dan kita akan, atau siapapun nanti pemenangnya akan menghadapi Uzbekistan yang sudah memastikan lebih dulu ke semifinal. Erick Thohir juga akhirnya menyampaikan dan berharap bahwa ini U17 ini bisa menyamai atau melampaui sejarah Piala Asia U17 kita yang sudah lama banget tuh 1990. Bisakah terjadi? Peluang itu ada, walaupun besar? Tidak mudah juga. Saya pikir 50-50 lah peluangnya. Oh, main aman Korea Utara ini ya? Bukan, bukan, karena Korea Utara ini juga secara anatomi, secara antropologi ini kan sebenarnya badannya, karakter itu sama dengan Korea Selatan. Ya, mereka satu ras, mereka punya body yang cukup bagus gitu ya, tapi karakternya memang tidak, gaya bermainnya tidak setaktis dari Korea Selatan. Jadi mainnya lebih force. Kita tahu lah karakter negara seperti Korea Utara itu menggunakan militansi, akan bermain keras. Dan ini yang saya pikir, saya yakin 100% sudah diantisipasi oleh Coach Nova. Dan Coach Nova sudah membuktikan itu dengan baik, bagaimana di 3 laga di grup, dia itu melakukan pendekatan yang berbeda-beda dengan lawan yang tentunya punya karakter berbeda. Jadi saya yakin Coach Nova punya kemampuan untuk beradaptasi dalam hal taktikal dan strategi dalam menghadapi Korea Utara yang juga punya gaya bermain berbeda. Oke, taktik dan strategi yang kita nantikan diracik oleh Coach Nova. Saya ke Mas Erlangga dulu nih. Tentu saja dukungan dari supporter Indonesia yang hadir di sana ini menjadi salah satu modal mental yang luar biasa nih. Anda melihatnya seperti apa nih pertandingan antara Indonesia dan juga Korea Utara malam nanti nih, Mas Erlangga? Pertandingannya mungkin akan berat ya. Jadi kalau saya memprediksi sih, mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa bertahan dengan seperti melawan Korea Selatan. Karena Korea Utara ini kan cukup permainannya sangat bagus ya sebenarnya kalau kita lihat pertandingan sebelumnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan fisik kita terjaga sampai 90 menit dan ngasih kejutan di menit-menit akhir seperti gol-gol timnas kita sebelumnya di menit-menit akhir. Oke, dukungan dari teman-teman ataupun supporter dari Timnas Garuda Muda yang ada di sana akan seperti apa nantinya? Ya, jadi kalau dukungannya kita akan seperti biasanya semaksimal mungkin kita bawa alat-alat langsung ya. Iya, kita akan mempersiapkan perkusi dan bendera-bendera yang besar yang kita biasa bawa ke pertandingan sebelumnya. Itu sudah disiapkan oleh teman-teman dan ya insya Allah seperti biasa non-stop dari menit 0 sampai bahkan sebelum pertandingan mulai sampai habis kita akan terus bernyanyi tanpa berhenti sampai suara habis. Oke, pokoknya ini yel-yel dan juga dukungan langsung non-stop ya demi membakar semangat dari Garuda Muda ketika bertanding melawan Korea Utara. Saya ke Bung Harpa. Bung Harpa, kalau kita lihat dari strategi kalau Coach Nova ini lini pertahanan dan juga lini penyerang begitu yang juga harus dipersiapkan. Dari 2 lini ini mana yang akan menjadi fokus atau sama-sama akan diracik oleh Coach Nova? Ya, saya pikir pertahanan yang akan menjadi kunci di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat agresivitas dari Korea Utara tentu akan lebih tinggi dan kita akan melihat tim yang bermain sangat kuat gitu ya dengan power mereka yang kita lihat secara badan anatomi juga cukup baik. Tapi saya pikir kita juga harus percaya diri di 3 laga awal kita sudah membuktikan bisa bertahan dengan baik menghadapi Korea Selatan. Kita tahu 7 hari 7 malam kita bertahan dan kita bisa melakukan itu.
menghadapi Yaman, kalau kita masih ingat, itu juga sebenarnya satu gol dari bola mati dari titik putih. Itu pun menurut saya seharusnya tidak pelanggarannya di luar kotak penalti. Dan yang di pertandingan terakhir kita juga berhasil menang dengan tanpa kebobolan atau clean sheet. Artinya kita punya kemampuan untuk bertahan dengan baik. Tinggal nanti bagaimana, betul tadi kata sahabat saya Mas Erlangga, bagaimana kita juga bisa mencuri gol dari Korea Utara, dan ini tidak mudah. Jadi saya pikir kita punya modal yang cukup bagus, dan tentunya juga dukungan dari teman-teman di Saudi ya. Saya pikir ini akan menjadi salah satu mungkin juga pembeda, membuat Evander Vlaster dan kawan-kawan akan lebih semangat. Termaksud model yang cukup bagus ini termaksud persiapan stamina, karena kalau kita lihat Korea Utara ini kan juga terkenal dengan stamina yang kuat begitu. Iya. Nah kita punya keuntungan nih, Bung Yasir. Apa tuh, Bang? Jadi ketika kita berhasil memastikan lolos ke babak perempat final dengan status juara grup, artinya di pertandingan terakhir Coach Nova juga dengan jeli melakukan rotasi. 7 pemain digantikan, pemain utama tidak istirahatkan. Sementara Korea Utara sampai dengan pertandingan ketiga mereka tetap fight dengan pemain utama mereka, dan mereka main ngotot ya, saat itu bermain 2 sama. Jadi kita ada waktu istirahat lebih banyak. Ya tinggal masalahnya adalah bagaimana touch dari pemain itu tidak hilang, walaupun misalnya di pertandingan lawan Afghanistan mereka istirahat. Jadi secara fisik mungkin Korea Utara lebih unggul, dalam arti mereka punya body shape yang lebih bagus, tapi secara endurance harusnya kita juga punya kelebihan dalam hal stamina dan juga endurance untuk bermain 90 menit begitu. Karena pada ada waktu pertandingan sebelum ada rotasi dan beberapa pemain inti juga sempat beristirahat begitu ya, Bung Harpa ya. Betul. Oke, Mas Erlangga, ini kalau tadi Anda bilang ini kuotanya dibatasi begitu, antisipasinya akan seperti apa jika tidak semua supporter Indonesia di sana bisa masuk langsung begitu untuk menyaksikan pertandingan? Iya, jadi kita tuh tadinya sempat berencana untuk tetap datang ke stadion di luar ya, tapi mengingat di Saudi ini kan security-nya sangat ketat sekali, jadi sebenarnya kita tidak menyarankan ya untuk teman-teman, apalagi ini kan masih hari kerja dan kick off tuh jam-jam pulang kerja, jam macet. Ya kalau memang belum rezeki tidak dapat tiket, ya nonton masing-masing dari rumah, karena kita belum ada kabar dari KJRI atau KBRI untuk ada nobar. Mungkin karena masih kurang antusiasmenya belum, karena mungkin U17 ya, belum banyak semua orang yang sangat minat sekali untuk nobar. Jadi kita mohon doanya aja. Tapi untuk teman-teman yang berangkat ke stadion udah siap, bahkan kita ada beberapa yang jamaah umroh juga yang mereka beruntung dapat tiket akan datang. Oh begitu ya, aji mumpung sekalian ya begitu ya. Betul. Dan ada beberapa selebriti ibu kota yang insya Allah akan datang nanti ke stadion juga, mungkin akan lihat update-nya di media sosial kita. Jadi mudah-mudahan ini dengan begini tim Garuda Muda kita lebih semangat lagi. Tidak usah ragu kalau dilihat jumlahnya agak lebih sedikit, tetap fokus dengan bermainan mereka. Saya yakin kalau mereka tetap fokus, insya Allah fisik kita kuat, bisa lah, insya Allah. Fokus, fisik kita kuat, bisa lah ya ngalahin Korea Utara. Mas Erlangga ini kan juga secara langsung gitu ya melihat bagaimana pola permainan timnas U17 begitu. Dari hemat Anda begitu, apa yang akhirnya menjadi kekuatan utama nih untuk timnas U17 saat melawan Korea Utara? Ya, kalau yang saya lihat kekuatan utama, dan ini benar-benar improvement dari beberapa tahun kita nonton timnas ke belakang ya. Adik-adik kita ini kuat main di atas menit 80. Tidak ada yang namanya keram, tidak ada yang namanya capek. Mereka tetap lari, pressing, dan bahkan bisa dilihat gol yang terakhir aja yang pertandingan Afghanistan kan itu benar-benar injury time, dan mereka tetap lari. Nah ini adalah improvement yang benar-benar berhasil menurut saya. Coach Nova dan tim, ada Coach Sofi juga dari performance, ini berhasil mereka bikin adik-adik kita ini bisa main bola tuh lebih dari 90 menit. Ini adalah senjata sebenarnya Mas, karena biasanya pemain bola itu di atas menit 80 itu konsentrasinya udah turun. Dan yang bermain benar-benar adalah fisik mereka dan insting mereka. Jadi kalau tetap bisa dipertahankan bahkan terus improve, insya Allah bahkan main extra time mungkin adik-adik kita bakal kuat. Oke, ini saya ke Bung Harpa. Bung Harpa, Anda melihat ini nanti kira-kira, saya mau nanya nih, kira-kira prediksi dari Bung Harpa ini kan starting 11-nya memang belum keluar, tapi kira-kira Bung Harpa melihat siapa aja nih nama-nama yang akan diturunkan oleh Coach Nova? Ya, saya yakin untuk starter itu nggak akan beda jauh dengan line up saat kita bermain di 2 laga di babak grup. Waktu kita mengalahkan Korea Selatan dan juga mengalahkan Yaman ya 4-1 itu saya rasa hampir sama. Di bawah mister gawang ada Dava, kemudian juga tentunya di belakang ada trio Iputu Panji, kemudian juga Matthew Baker, dan juga satu lagi
nomor 16 ya, saya lupa. Kemudian di tengah Evander Florasta, Nazril, ya pemain utama lah, intinya 11 pemain yang memang ditampilkan di pertandingan pertama dan kedua itu saya rasa akan sama, dan yang saya senang juga mentalitas mereka juga cukup bagus. Saya tambahkan sedikit, mungkin tadi Mas Erlangga mengatakan apa yang berbeda nih, salah satunya adalah soal stamina, betul, dan yang kedua juga jangan lupakan mentalitas. Kenapa mentalitas? Kalau kita lihat 7 gol yang tercipta itu 5 itu di menit-menit terakhir. Ya, lawan Afghanistan 90 plus berapa. Kemudian saat menghadapi Yaman 2 gol terakhir diciptakan Evander Florasta juga dari titik putih dan open play atau tapping itu juga di menit-menit terakhir. Jadi ya saya pikir itu yang membedakan. Jadi mereka tidak menyerah. Korea Selatan juga saya lupa. Kita mencetak gol kalau nggak salah menit 87. Jadi dari 7 gol itu 5 gol itu kita ciptakan di masa-masa terakhir pertandingan. Ini menunjukkan bahwa fighting spirit yang ditunjang tadi yang dikatakan Mas Erlangga, staminanya juga mumpuni sehingga kita bisa menunjukkan karakter dan mentalitas kita yang tidak mudah menyerah sampai dengan menit terakhir. Ya, persiapan maksimal untuk melibas Korea Utara. Terakhir, prediksi dong, Bung Harpa dulu deh. Saya rasa ini akan adu penalti nih, Bung Yasir. Oke, adu penalti. Wah, kalau di penalti permainannya akan sengit banget nih kalau adi penalti ya. Seperti itu kira-kira. Adu penalti dengan kemenangan Indonesia pastinya kan? Amin, pasti. Amin, pasti. Kalau Mas Erlangga, berapa prediksinya? Jangan adu penalti juga ya? Ya, kalau saya mungkin 1-0 mungkin ya. Mungkin akan begitu 1-0 atau 2-1 ketat, atau ya mungkin ada penalti. Jadi memang ini ujian mental dan fisik dari adik-adik kita kali ini, insya Allah bisa. Yes. Amin ya rabbal alamin. 1-0 untuk Indonesia. Ini prediksi dari Mas Erlangga dan harapan kita semua ya. Pertandingan malam ini bisa disuguhkan dengan maksimal oleh timnas Indonesia U17. Terima kasih Bung Harpa dan juga Mas Erlangga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang membahas bagaimana persiapan timnas U17 untuk melibas Korea Utara malam nanti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 15 jenazah petambang emas dan 2 orang selamat akibat serangan KKB di Yahukimo.